Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 November 2021 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Dalam kesempatan ini kami juga mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet, jumpa online bersama pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9 hari Minggu 14 November pukul 7 malam WIB dengan link Zoom bit.ly/FJ 9 tahun dengan passcode 123. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, para sahabat Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali hari ini, Jumat 12 November, peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang Ia limpahkan kepada semua kita sampai saat ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengarkan ini mengajak kita sekalian untuk menyadari bagaimana kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri atau parusia, kedatangan Tuhan di akhir zaman. Tentu hal ini kita pun mengalami akhir-akhir ini situasi-situasi, pernah juga kita merasakan, mengalami juga dan mendengar bahkan membaca bahwa ada yang meramalkan kapan akhir zaman itu ada, kapan akhir zaman itu datang. Atau ada yang menyampaikan kepada kita tanggal-tanggal tertentu di mana hari kiamat itu akan muncul.
Tetapi dari firman Tuhan dan juga sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa parusia atau hari kedatangan Tuhan itu tidak kita sangka-sangka, tidak ada satupun yang tahu. Dikatakan dalam bacaan ini sangat jelas, dikisahkan dari zaman Nuh juga sampai pada hari di mana Tuhan menyatakan diri. Dan dikisahkan di ayat 31, kisah-kisah bagaimana pengalaman kedatangan Tuhan itu, yakni kita tidak akan tahu kapan dan saatnya bagi setiap kita. Atau untuk mudah kita pahaminya, yakni berkaitan dengan kematian. Yang pasti bahwa kita semua akan dipanggil oleh Tuhan atau kembali ke rumah Tuhan. Namun kita tidak akan tahu pasti kapan dan saatnya bagi saya. Andaikan saya sudah tahu tanggal kematian saya, andaikan saya sudah tahu tanggal kapan saya akan kembali ke rumah Tuhan, bisa jadi kita mengundang banyak orang atau sungguh-sungguh tahu dan mempersiapkan segala sesuatu. Namun di balik kasih firman dan sabda Tuhan yang kita dengarkan ini mengajak kita sekalian untuk boleh membangun sikap hati kita. Karena ketidaktahuan kita kapan saatnya bagi Tuhan untuk datang menyatakan diri, maka kita diajak untuk boleh beriman dengan sungguh dan menyadari akan kasih Tuhan ini. Sebagaimana kita mempersiapkan hari-hari hidup kita. Dan bagi saya, ajakan juga bagi kita semua, pertama-tama tentunya sebagai orang beriman, kita mengetahui tujuan hidup kita, yakni berjumpa dan bersatu dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Dan bila tujuan hidup kita jelas, maka hari-hari hidup kita, apa yang kita lakukan juga menjadi sejalan dengan apa yang kita imani, yakni berjumpa dan boleh mengalami tujuan perjumpaan kita, yakni di dalam kerajaan surga. Dan itu adalah kehendak Tuhan sendiri, anak manusia yang menyatakan diri. Dan kita semua diajak untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga. Dikatakan di dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Hari ini pun kita bersyukur, gereja memberikan kepada kita seorang Santo Yosafat, seorang uskup dan martir, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Pemberian diri sampai habis untuk membela iman akan Kristus yang ia yakini. Kita pun masing-masing kita diajak untuk boleh menjadi pribadi-pribadi duta keselamatan karena iman kita kepada Kristus. Sebagaimana juga dalam kitab suci, dalam Injil Matius bab 10 ayat 39, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya kembali untuk selama-lamanya. Kita diajak untuk tidak hanya bersenang-senang di dalam hidup ini, namun kita diingatkan untuk boleh memiliki hidup yang sungguh-sungguh berarti bagi diri kita dan juga bagi sesama. Kita harus bijak dan berusaha untuk memandang ke masa depan, yakni tujuan hidup kita. Untuk apa kita memiliki segalanya tetapi kehilangan nyawa kita sendiri? Hidup seperti ini, hidup kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga dan perlu menentukan tujuan hidup yang jelas. Memang benar bahwa kita tidak tahu pasti kapan yang Tuhan datang menyatakan diri, tetapi kita semakin percaya menyiapkan diri kita agar pada hari kelak kita dipanggil oleh Tuhan, kita siap sedia. Kita tidak lagi tawar-menawar, oh Tuhan jangan panggil saya dulu, anak saya masih kecil-kecil. Oh Tuhan jangan panggil saya dulu karena saya masih belum mewujudkan cita-cita saya. Tidak ada tawar-menawar ketika Tuhan datang, ketika anak manusia menyatakan diri.
Dan inilah kita boleh memaknai bahwa kesiapan diri kita, kewaspadaan kita, dan jauh dari itu adalah motivasi hidup kita agar hidup kita ini sungguh bernilai dan berarti bagi banyak orang. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon agar kiranya inspirasi sabda Tuhan hari ini tidak membuat kita takut dan cemas, tetapi membantu kita untuk senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri, dan pada akhirnya kita pun boleh meneladan semangat hidup kemartiran Santo Yosafat yang mengatakan, Tuhan berikanlah kepadaku rahmat untuk mencurahkan darah saya demi kesatuan gereja dan atas nama ketaatan kepada Bapa Suci. Kita mohon agar militansi hidup beriman kita atau kemartiran semangat karena ditopang oleh iman akan Yesus Kristus membantu kita untuk semakin mewujudkan iman kita menjadi pribadi yang membawa kesaksian dan perjuangan demi keselamatan banyak orang. Tuhan menganugerahkan berkat bagi kita semua, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 November 2021. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.